Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mona Ratuleyuni dengan NIM 8622410125 semester 2 Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi pendidikan. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang mengenai karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi pendidikan. Latar belakang dari karakteristik guru efektif dalam psikologi pendidikan itu yaitu guru memiliki peran penting dalam membentuk keberhasilan belajar siswa. Namun, setiap siswa memiliki karakter, kebutuhan, dan cara belajar yang berbeda. Disinilah psikologi pendidikan berperan membantu guru memahami perkembangan kognitif, emosi, dan sosial siswa. Melalui pemahaman psikologis, guru bisa menyesuaikan cara mengajar, mengelola kelas dengan baik, dan membangun hubungan positif dengan siswa. Oleh karena itu, penting mengkaji karakteristik guru yang efektif agar proses belajar berjalan optimal dan siswa berkembang secara menyeluruh. Selanjutnya ada pengertian dari karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi pendidikan. Karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi pendidikan itu biasanya merujuk pada ciri-ciri pribadi, keterampilan, dan perilaku seorang guru yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan kognitif, afektif, dan sosial siswa secara optimal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik apa saja yang dimiliki oleh guru efektif dalam perspektif psikologi pendidikan. Karakteristik yang pertama yaitu memahami perkembangan peserta didik. Jadi, guru yang efektif itu memiliki pengetahuan mendalam tentang tahapan perkembangan kognitif, sosial, dan emosional peserta didik. Ia mampu menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan usia dan kemampuan siswa. Contohnya itu menggunakan pendekatan konkret untuk siswa SD yang masih berada pada tahap operasional konkret menurut Piaget. Jadi karakteristik yang pertama itu guru itu sangat paham dengan karakter siswanya. Guru yang efektif itu sangat paham dengan siswanya. Mereka tahu kalau misalkan anak SD itu berbeda cara mengajarnya dengan anak SMA. Jadi si guru itu bisa menyesuaikan cara mengajarnya sesuai dengan umur dan kemampuan siswa tersebut. Misalnya itu anak SD itu lebih suka belajar dengan cara bermain, sedangkan anak remaja seperti SMA, SMP itu sudah bisa diajak belajar dengan cara diskusi. Selanjutnya, karakteristik yang kedua itu berorientasi pada tujuan pembelajaran. Jadi, guru efektif menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Ia memahami bahwa pembelajaran bukan hanya soal hafalan, tapi juga proses berpikir, pemahaman, dan penerapan. Karakteristik ini mengacu pada teori behavioristik dan kognitistik. Guru mengatur langkah-langkah pembelajaran secara sistematis. Jadi karakteristik yang kedua itu punya tujuan yang jelas. Guru yang oke itu nggak asal ngajar. Mereka udah punya tujuan yang jelas sebelum memasuki kelas. Jadi bukan cuma agar si siswa itu paham, tetapi juga tahu kenapa materi itu penting buat kehidupan siswa tersebut nantinya. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga itu yaitu komunikatif dan responsif. Guru memiliki keterampilan komunikasi yang baik, yaitu mampu menyampaikan materi dengan jelas dan merespon pertanyaan siswa secara tepat. Dalam perspektif psikologi humanistik, guru harus mendengarkan siswa dengan empati,
dan menciptakan rasa aman untuk belajar. Jadi guru yang efektif itu pinter ngomong dan mau ngedengerin siswanya. Guru yang baik itu bukan nggak cuma bisa ngejelasin materi, tapi juga bisa ngedengerin siswanya. Kalau misalkan ada yang bertanya, uh, kalau misalkan ada yang nggak ngerti, si guru tersebut sabar ngejelasin berulang-ulang pada si siswa tersebut. Dan kalau misalkan ada yang ingin curhat atau mau cerita apapun tentang si siswa tersebut terhadap si guru ini gitu, si guru ini uh, responsif gitu. Jadi mau mendengarkan si siswa itu untuk curhat. Jadi nggak cuek, nggak acuh tak acuh. Karakteristik yang keempat yaitu pengelolaan kelas yang baik. Efektivitas guru sangat dipengaruhi oleh kemampuannya mengelola kelas secara positif. Ia mampu menciptakan iklim kelas yang mendukung pembelajaran, disiplin tanpa menakut-nakuti, menghargai aturan, dan memperdayakan siswa. Berdasarkan teori behavioristik, guru menerapkan penguatan atau reinforcement untuk membentuk perilaku positif siswa. Jadi yang keempat itu kelasnya tertib tapi nyaman. Guru kelas guru yang efektif itu nggak berantakan, tapi juga nggak bikin tegang. Dia bisa bikin aturan yang bikin semua tertib, tetapi tetap ramah dan santai. Jadi muridnya bisa merasa aman buat bertanya ataupun untuk mengeluarkan pendapat mereka. Karakteristik yang kelima yaitu menggunakan strategi pembelajaran yang variatif. Guru efektif mampu menerapkan berbagai metode mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa, menerapkan pendekatan kooperatif, diskusi, problem solving, hingga teknologi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivistik yang menekankan pentingnya keterlibatan siswa aktif dalam belajar. Jadi, karakteristik guru efektif yang kelima ini yaitu metode mengajarnya itu nggak itu-itu aja. Jadi si guru ini nggak monoton mengajarnya. Jadi metode mengajarnya itu kadang pakai video, kadang juga menggunakan diskusi kelompok, dan kadang juga bisa menggunakan game edukasi. Pokoknya dia tahu kalau misalkan setiap siswa itu cara mengajarnya berbeda-beda. Jadi dia menggunakan berbagai cara agar semua siswa paham dengan apa yang dia sampaikan. Baik, selanjutnya karakteristik yang keenam yaitu memiliki kecerdasan emosional dan empati. Guru efektif mampu mengelola emosi diri dan memahami perasaan siswa. Ia membangun hubungan yang hangat dan suportif, memperkuat motivasi intrinsik siswa, eh, atau bisa disebut self determination theory. Dalam teori psikologi positif, guru yang memiliki sikap optimis dan penuh harapan berdampak besar pada iklim belajar. Jadi karakteristik yang keenam ini, si guru itu mempunyai empati dan sabar. Guru yang efektif itu sabar dan peduli terhadap siswanya. Jadi kalau misalkan ada murid yang murung atau lagi malas belajar, itu yang nggak langsung yang dimarahin gini gini gini, tapi coba pahami dulu kenapa si siswa ini murung belajarnya hari ini, kenapa si siswa ini hari ini malas untuk belajar. Kalau misalkan kita sudah mengetahui alasannya, baru boleh dikasih solusi atau dukungan kepada si siswa tersebut. Karakteristik yang terakhir yaitu evaluatif dan reflektif. Guru efektif mampu mengevaluasi hasil belajar secara adil dan objektif. Ia juga melakukan refleksi diri untuk memperbaiki metode mengajarnya. Hal ini mendukung prinsip metakognitif, yaitu kemampuan menyadari dan mengevaluasi proses berpikir sendiri maupun siswa. Jadi karakteristik ini yaitu guru
suka mengevaluasi dan terus belajar. Jadi walaupun dia sudah menjadi guru, tetapi tetap terus belajar gitu. Dia nggak ngerasa paling tahu, malah sering, mengevaluasi diri dia sendiri gitu. Kayak misalkan, dia bilang kayak, "Apa tadi ngajarku sudah jelas ya? Apa mereka paham ya?" Gitu. Jadi dia suka mengevaluasi. Bisa juga dia, sering kayak berpikir, besok, enaknya belajar pakai cara apa ya, biar, seru, biar nggak monoton, biar si siswa tersebut paham gitu. Jadi, dia juga terus belajar gitu supaya, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi intinya dari semua karakteristik yang sudah saya jelaskan tadi, intinya itu guru yang efektif itu seperti sahabat dalam belajar, yaitu, dia mengerti, sabar, komunikatif, efektif, kreatif, dan juga, nggak berhenti untuk berkembang. Dalam psikologi pendidikan, semua sikap itu, eee, bisa membantu siswa berkembang, baik secara akademik maupun emosional. Oke, sekarang kita memasuki kesimpulan ya. Jadi, kesimpulannya yaitu dalam perspektif psikologi pendidikan, guru efektif bukan hanya mengajar. Guru efektif bukan hanya pengajar, tetapi juga fasilitator perkembangan holistik siswa. Ia memahami psikologi siswa, menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan bermakna. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi pendidikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.